Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dinda Fathia Zahra, Eliza Putri Maharani, Salwa Maulidia, Silviana Tridamayanti akan membahas tentang bahasa dan budaya pentingnya persekutuan. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu peranan sosial budaya dari bahasa. Nah, yang A yaitu adanya pertukaran komunikasi. Nah, bahasa ini selalu terjadi setiap hari oleh semua orang di seluruh dunia pastinya. Tanpa bahasa, kita tidak bisa berbicara, membaca, menulis, mendengarkan orang lain, atau bahkan berbicara dengan diri sendiri, yaitu untuk berpikir. Nah, akibatnya, Anda tidak akan mungkin bisa berkomunikasi tanpa bahasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bahasa berperan penting dalam komunikasi. Peran pentingnya ini terjadi yang pertama, yaitu secara langsung bisa menyatakan bertukar pemikiran atau pandangan mengenai orang lain. Contohnya, bahasa digunakan secara verbal ketika menyatakan emosi dan menghilangkan stres dengan mengucapkan dang it atau bersumpah dengan kata damn, seperti itu. Yang kedua yaitu untuk memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Contohnya ketika seorang muslim menghadiri sholat Jumat di Masjidil Haram dan lain sebagainya. Yang B yaitu ada bahasa dan identitas. Nah, di sini ada bahasa berperan besar dalam membentuk dan menyatakan identitas. Ini contohnya terjadi ketika kontroversi yang memanas saat menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di Amerika Serikat zaman dulu. Gitu. Kemudian selanjutnya ada bahasa digunakan untuk membentuk identitas nasional yang baru. Nah, ini contohnya terjadi ketika bahasa Ibrani di Israel pada tahun 1948 ketika ada mendesak kebutuhan untuk menyatukan kelompok yang berbeda dari banyak negara yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada identitas etnis yang juga berasal sebagian dari bahasa. Nah, ini contohnya Black English Vernacular atau BEV atau Ebonic contohnya untuk membentuk dan memperkuat rasa identitas di antara masyarakat Afrika dan Amerika. Nah, selanjutnya ada dialek dan aksen menjadi bagian identitas seseorang. Nah, yang C ini ada bahasa dan persatuan. Bahasa itu menolong kita mempertahankan catatan sejarah yang mempersatukan kita gitu. Dengan pertama, bahasa mengizinkan orang-orang membentuk kelompok dan terlibat dalam usaha yang kooperatif baik dalam skala besar maupun skala kecil. Nah, dari rekaman catatan sejarah ini komunitas yang disampaikan ke generasi berikutnya dan menjadi faktor penyatu begitu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bahasa dan budaya. Apa itu bahasa? Pada dasarnya, bahasa merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Hubungan antara simbol yang dipilih dan artinya disepakati kadang berubah-ubah. Sebagai gambaran konsep ini, lihatlah simbol yang bervariasi yang digunakan oleh budaya yang berbeda untuk mengidentifikasi setiap hewan peliharaan seperti kucing. Misalnya, Finlandia mereka menggunakan kata kisah, namun di Jerman kata Kitzala yang dipilih. Sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri, istilah yang digunakan adalah kata cat. Seperti yang Anda lihat, tidak ada satu kata pun yang memiliki hubungan dengan ciri-ciri kucing. Kata-kata tersebut adalah simbol yang berubah-ubah yang digunakan kelompok bahasa untuk memanggil kucing. Perbedaan simbol ini juga dapat ditemukan dalam bagaimana orang mendengar suara. Misalnya, suara yang dibuat ketika seseorang mengenakan sandal pantai adalah flip-flop di Amerika Serikat, sedangkan di Jepang adalah peta-peta. Juga wajar untuk menemukan perbedaan yang signifikan dalam bahasa utama. Anda mungkin akan memperhatikan bahwa orang dari daerah yang berbeda di Amerika Serikat mengatakan sesuatu yang asing pada kita. Seperti halnya bahasa Inggris dapat bervariasi dalam suatu negara. Perbedaan yang paling utama seperti perbedaan pelafalan, pengejaan, dan istilah dapat ditemukan ketika membandingkan negara pengguna bahasa Inggris seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Namun, variasi ejaan bahasa Inggris Amerika dan Inggris-Inggris merupakan akibat dari usaha untuk menciptakan identitas nasional yang baru dan menjauhkan daerah koloni yang baru dari Ikatan Inggris. Selanjutnya ada variasi bahasa. Sebagai tambahan, dengan perbedaan yang telah kita bahas tadi,
Budaya juga ditandai oleh sejumlah variasi bahasa lain. Beberapa dibahas seperti yang pertama ada aksen. Aksen merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Hal ini terkadang merupakan akibat dari perbedaan geografis dan historis seperti di antara penutur bahasa Inggris yang telah kita bahas tadi. Lagi pula, seseorang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua pasti memiliki aksen yang setara dan kadang diasosiasikan dengan negara tertentu seperti Jerman atau India. Yang kedua ada dialek. Sebagai tambahan dari variasi pelafalannya menandai aksen, dialek dibedakan oleh perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan tanda baca. Seperti halnya, bahasa Jepang kadang dianggap sebagai budaya yang homogen, memiliki banyak dialek, dan beberapa seperti aksen Kagoshima Ben dan Okinawa Ben di bagian selatan sangat sulit dimengerti oleh orang luar. Tentu saja beberapa ahli menganggap dialek merupakan bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada argot. Argot merupakan kosakata khusus yang asing bagi suatu subkultur atau kelompok, seperti tahanan atau mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal, geng jalanan, dan kelompok profesional. Anggota dari kelompok-kelompok ini menggunakan kosakata yang khusus untuk mengaburkan makna yang sebenarnya atau untuk menciptakan rasa identitas. Walaupun secara teknis sering disebut sebagai argot, namun secara profesional kosakata tersebut sering disebut dengan jargon. Lalu yang keempat ada slang. Slang menciptakan istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal yang berfungsi sebagai cara untuk menandai identitas sosial atau linguistik. Slang dapat berdasarkan daerah, diasosiasikan dengan suatu subkultur atau digunakan kelompok yang terlibat dalam usaha tertentu. Seperti halnya di daerah Tokyo, McDonald atau Makoda Norado disebut sebagai maku, tetapi daerah barat, yaitu Osaka, istilah itu menjadi makudo. Yang kelima ada branding. Perusahaan pemasaran menciptakan fenomena baru yang disebut dengan branding yang melebihi perbedaan bahasa. Branding merupakan penggunaan nama perusahaan atau simbol seperti logo untuk mengidentifikasi suatu produk atau menciptakan gambaran yang dikenal oleh semua orang. Branding ini bisa berupa simbol seperti lingkungan emas pada McDonald dan juga shoes pada Nike. Dan yang terakhir ada simbiosis antara bahasa dan budaya. Alasan keterikatan bahasa dan budaya sederhana. Keduanya bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan yang menjamin keberadaan dan kelangsungan keduanya. Untuk memiliki suatu budaya, bahasa dibutuhkan, sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, dan perilaku yang terlibat dalam usaha komunal. Sebaliknya, budaya dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlainan ke dalam kelompok yang kompak sehingga kepercayaan, nilai, perilaku, dan aktivitas komunitas dapat terbangun. Jadi jelaslah bahwa bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan, karena tanpa keduanya kita mungkin tidak menikmati gaya hidup yang kita miliki sekarang. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa bahasa mencerminkan apa yang penting dalam suatu budaya. Sebaliknya, budaya membentuk bahasa. Hal ini berarti bahwa aspek-aspek budaya yang penting bagi anggota suatu masyarakat digarisbawahi dalam kosakata. Di slide selanjutnya ada bahasa sebagai cerminan nilai budaya. Bahasa memiliki nilai penting sebagai cerminan suatu budaya. Tidak peduli bahasa apa yang Anda gunakan, semuanya merujuk pada orientasi yang saling berhubungan yang menolong kita untuk memahami kepercayaan, nilai, perilaku suatu budaya. Kita akan membandingkan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Jepang sebagai cara untuk menunjukkan beberapa nilai budaya yang dipilih. Salah satu alasan mengapa kita membandingkan bahasa Inggris Amerika dengan bahasa Jepang adalah karena ekonomi kedua negara ini berkaitan. Hasil daripada perbandingan yang telah dilakukan adalah satu, tinggi dan rendahnya konteks. Edward T. Hall mengatakan bahwa Jepang dianggap sebagai budaya yang tinggi penggunaan konteksnya, dan sebaliknya pada Amerika Serikat.
Sebagai contoh, dalam suatu percakapan, arti sumimasen sangat tergantung pada konteks, karena kata tersebut dapat berarti permisi, maaf, atau terima kasih. Pendengar harus mengartikannya berdasarkan konteks yang ada. Masyarakat di Jepang cenderung mempercayai bahwa bahasa verbal tidak menjadi cara yang paling baik dalam meningkatkan pemahaman dengan sesama dan mereka cenderung menggunakan komunikasi nonverbal. Kami tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa tidak ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang cara penulisan dan penggunaannya sama yang membutuhkan pendengarnya menggunakan konteks dalam mengartikan makna yang diucapkan. Kata lead misalnya, dapat diartikan sebagai logam atau tindakan memimpin seseorang atau sesuatu. Kata magazine, dapat diartikan sebagai sesuatu yang Anda baca atau suatu tempat di mana bahan peledak disimpan. Tentu ada banyak contoh lainnya, namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dalam bahasa Jepang. Yang kedua ada tinggi dan rendahnya pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan atau bagaimana suatu budaya menerima perbedaan antara populasi dapat juga ditemukan dalam bahasa suatu negara. Amerika Serikat merupakan budaya yang sedikit dipengaruhi oleh kekuasaan dan susunan organisasi. Contohnya hubungan antara karyawan. Amerika Serikat hanya memanggil nama pertama dan tidak pernah memanggil seseorang sesuai dengan posisinya. Misalnya Presiden Smith, General Manager Boss, General Manager Jonas, dan lain-lain. Sedangkan Jepang adalah budaya yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan gelar yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan di antara teman dekat dan anggota keluarga dekat, status sangat penting di Jepang. Contohnya, Profesor Hiroshi Suzuki misalnya akan dipanggil dengan Suzuki Sensei oleh mahasiswanya. Sensei dalam bahasa Jepang itu berarti guru. Yang ketiga ada individualisme atau kolektivisme. Apakah suatu budaya menekankan individualisme atau hubungan sosial dapat diamati melalui penggunaan bahasa? Nisbet menyatakan bahwa dalam bahasa Jepang dan Korea, kata untuk peduli diri sendiri atau individualis memiliki bentuk berbeda, tergantung dari konteksnya. Hal ini merupakan akibat dari kepercayaan orang Timur bahwa seseorang berbeda ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda. Sebaliknya, bahasa Inggris Amerika berisikan kata-kata dan frasa yang menyatakan individualisme. Di Amerika Serikat, anak-anak diajarkan untuk menjadi mandiri dan bergantung pada diri sendiri. Untuk konotasi bahasa sendiri, Amerika Serikat, kata keluarga biasanya konotasi keluarga inti yang terdiri atas orang tua dan anak-anaknya. Bagaimanapun di Meksiko, kata familia mengandung lebih banyak arti dan meliputi individu dan generasi. Bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya. Hampir setiap interaksi komunikasi antar budaya melibatkan satu atau lebih individu yang menggunakan bahasa kedua. Jadi tidak mungkin untuk membahas semua hal di mana bahasa merupakan faktor yang memberikan hubungan saling menguntungkan pada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya di sini akan membahas interaksi komunikasi antar budaya dalam bisnis, perawatan kesehatan, dan konteks pendidikan, serta usaha untuk mendiskusikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi pemahaman tersebut. 3 ruang lingkup berbeda di mana bahasa merupakan isu penting. Yang pertama itu ada interaksi interpersonal. Nah, dia tuh memiliki unsur yang pertama itu kewaspadaan. Jadi dalam setiap interaksi komunikasi antar budaya, penting nih bagi kita untuk waspada. Hal ini dijelaskan oleh Langer sebagai pencipta kategori baru, mau menerima informasi baru dan menyadari bahwa orang lain mungkin tidak menyetujui perspektif kita. Yang kedua itu adalah kecepatan berbicara. Jadi salah satu masa lalu yang dihadapi oleh penutur bahasa yaitu adalah kecepatan berbicara. Baik, yang ketiga itu ada kosakata. Menentukan tingkat kosakata pembicara bahasa kedua juga penting, sampai Anda yakin bahwa orang lain juga memiliki kemampuan bahasa kedua yang cukup. Lalu yang keempat ada memonitor umpan balik nonverbal. Ketika berinteraksi dengan seseorang yang menggunakan bahasa kedua, Anda perlu hati-hati terhadap respon nonverbal seseorang. Yang kelima ada pemeriksaan. Dengan memeriksa itu berarti bahwa Anda harus melibatkan ukuran yang dapat membantu meyakinkan Anda apakah rekan bicara Anda ini tuh ngerti pesan yang Anda sampaikan. Selanjutnya ada interpretasi dan penerjemah. Jadi interpretasi dan penerjemah juga memiliki unsur. Yang pertama itu interpretasi. Dalam masyarakat kontemporer, kehadiran interpretasi
interpretasi menjadi lebih umum di Amerika Serikat. Jasa penerjemah sekarang menjadi aturan dalam pusat kesehatan, ruang pengadilan, konferensi bisnis, dan bahkan ruang kelas. Yang kedua itu ada penerjemah. Seseorang penerjemah adalah untuk mengubah teks tertulis dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Jenis teksnya dapat bervariasi termasuk dokumen, terus kontrak internasional, laporan ilmiah, dan bahkan novel dan puisi. Jadi beberapa tugas penerjemah juga membutuhkan kewaspadaan yang tinggi terhadap suasana budaya baik dari perilaku maupun bahasa. Baik, selanjutnya ada pernikahan antar budaya. Pernikahan antar budaya sedang meningkat di seluruh dunia. Banyak masalah yang diasosiasikan dengan pernikahan. Namun ketika dua orang dari dua budaya yang berbeda menikah, maka masalah yang mungkin timbul pun bertambah banyak. Seperti dalam setiap pernikahan, komunikasi merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mencari keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun, untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam pernikahan antar budaya, setiap pasangan harus menghadapi masalah bahasa. Ketidakseimbangan kekuasaan dapat timbul jika hanya satu pihak saja yang dapat berbicara dalam bahasa asli pasangannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu teknologi komunikasi dan bahasa. Nah, di sini ada teknologi komunikasi modern yang telah memungkinkan orang di seluruh dunia untuk secara mudah berhubungan, baik melalui suara maupun pesan teks. Kemudian ada internet yang memampukan orang dari budaya yang berbeda untuk berinteraksi walaupun saling berjauhan dan menggunakan bahasa tertentu. Nah, ini adalah salah satu dampak positif ya dari teknologi. Kemudian ada perspektif terhadap banyaknya bahasa yang digunakan dalam internet. Nah, salah satunya mungkin bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan setelah bahasa Cina dan bahasa Spanyol. Kemudian selanjutnya ada bahasa, budaya, dan teknologi dapat bergabung dan mempengaruhi komunikasi antar budaya. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan memberikan salah satu contoh masalah yang dapat timbul dari kelompok multikultur yang berinteraksi melalui komputer. Nah, di sini ada hal yang biasa dilakukan di dunia kerja bahwa pegawai mengirimkan pesan ke orang lain melalui media interaksi yang tersedia di internet. Kemudian masalah itu akan timbul, yakni ketika berusaha mengerti konteks suatu pesan yang merupakan faktor penting bagi orang di budaya yang berkonteks tinggi. Nah, di lain kesempatan, sifat bahasa tersebut yang langsung dari email juga menimbulkan konflik antar personal antar pekerja. Gitu. Nah, di sini ada A, yaitu pertimbangan bahasa dalam keterampilan antar budaya. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya adalah mempelajari bahasa lain. Nah, Pagel ini pernah mengatakan bahwa mempelajari bahasa dan budaya lain menolong Anda untuk berpikir tentang dunia dengan dimensi yang berbeda. Nah, dari mempelajari bahasa lain ini juga memberikan pengetahuan lebih banyak nih mengenai emosi dan nilai budaya yang akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan antar budaya Anda. Kemudian yang terakhir yaitu dengan penguasaan bahasa lain dapat membantu Anda juga untuk yang pertama, pengetahuan akan budaya lain dapat membantu Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada Anda dapat menghargai nilai dan budaya orang lain. Kemudian yang ketiga, mengekspresikan diri Anda atau menjelaskan suatu hal yang bisa lebih jelas begitu. Mungkin bisa kita ingat bahwa tidak ada suatu budaya yang lebih baik dari budaya lainnya. Demikian pula dengan bahasa. Bahasa berlaku bagi orang yang menggunakannya.